Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, di depan saya di sini ada kulkas Polytron 2 pintu ya. Yang mana hari ini kita akan bahas permasalahan ataupun kerusakan pada kulkas Polytron 2 pintu ataupun kulkas 2 pintu lainnya ya. Nah, yang seperti teman-teman ketahui, pada kulkas 2 pintu itu sendiri terdapat banyak kelistrikan ya. Contohnya seperti timer, defrost, heater, ataupun juga fuse seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, item tersebut yang saya sebut tadi itu apabila mengalami kerusakan ya, pastinya untuk ciri-ciri awal biasanya itu diawali dengan di bagian bawah itu mulai terasa tidak dingin ya. Nah, mulai dari timer, defrost, heater, dan juga fuse. Apabila salah satu item tersebut mengalami kerusakan, ciri-cirinya biasanya itu di area bawah itu mengalami tidak dingin ya. Dan juga untuk di area atas di sini bakalan terjadi pengeblokan es ya, seperti ada gumpalan es. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri kelistrikan pada kulkas 2 pintu yang mengalami kerusakan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengeceknya ya, cara memperbaikinya ataupun cara pergantiannya ya. Oke, kalau misalkan teman-teman menemukan kasus seperti itu, langkah awal yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa buka dulu di area atas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita buka. Nah, setelah kita buka, pastikan putaran kipasnya ini enggak seret ya. Dan juga hidup. Nah, ketika kulkas itu dicolokin ya, kipas ini jalannya itu bareng sama kompresor. Jadi ketika kompresor hidup, harusnya kipas ini hidup ya. Kalau misalkan kompresor hidup dan kipasnya ini enggak hidup, ada kemungkinan di area kipasnya ini mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung untuk di area kipasnya. Lalu apalagi yang perlu kita cek, yaitu kita buka di area sini nih. Nah, ini kita buka. Jangan lupa juga kita lepas soketnya di sini. Nah, kalau untuk soket ini tinggal kita tekan seperti ini sambil kita tarik ya. Harus tangan dua. Nah, ini. Tuh. Ini belum kita menggunakan tangan dua, udah lepas sendiri ya. Nah, lalu teman-teman bisa cek ya. Kalau misalkan seperti yang saya katakan tadi, kalau kipasnya itu nggak hidup, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk arusnya. Pastikan arusnya itu 220 ya. Nah, ini 220 volt. Nah, kalau misalkan udah 220 volt, cara untuk mengecek kipasnya ini teman-teman bisa langsung colokin ke listrik ya, 2 kabel ini. Jadi dikupas, lalu pasang kabel, lalu colokin ke listrik. Kalau tidak berputar, teman-teman silahkan ganti ya untuk di bagian kipasnya. Karena kalau kipas ini sendiri kalau mengalami kerusakan, otomatis di area bawah itu nggak bakalan dingin ya. Nah, oke. Selanjutnya apa lagi? Oke, untuk selanjutnya yang perlu teman-teman cek yaitu di bagian defrost sendiri. Nah, untuk defrost sendiri kita nggak perlu jauh-jauh ya untuk mengeceknya. Jadi kalau misalkan di bagian defrost ini sendiri, kalau di area dalamannya itu terdapat banyak air ya, ataupun banyak jamur, nah silahkan teman-teman langsung ganti aja ya. Karena semakin baru untuk defrost itu semakin bagus ya. Karena yang paling sering kerusakan di antara kelistrikan yang saya sebutkan tadi, yang paling sering mengalami kerusakan yaitu di bagian defrost ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada jamur, kelihatan jamur dan juga banyak airnya di dalam, silahkan teman-teman ganti. Karena defrost sendiri ini yang akan mengaktifkan heater ya. Heater ketika di sini itu terdapat banyak gumpalan es ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk defrost selanjutnya apa lagi?
Nah, untuk selanjutnya yang perlu teman-teman cek yaitu di bagian heater ya, heater. Nah, untuk heater sendiri itu kan posisinya di bawah sini ya. Nah, ada di bawah sini. Supaya di sini saya akan berbagi trik ya, supaya teman-teman itu nggak sampai bongkar-bongkar. Kadang kalau ngebongkar ginian kadang takut patah atau takut bengkok ya untuk pipanya. Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, kita bisa menggunakan tangan. Nah, pastikan heater itu nggak pecah ya. Heater itu kaca ya, semacam kaca ya. Jadi pastikan heaternya itu nggak pecah. Kita gunakan tangan seperti ini. Akan kerasa ya kalau ada barang benda pecah kan pasti kerasa. Dan juga kalau misalkan heater itu pecah, biasanya itu di bawah kelihatan ya. Nah, di sini itu kelihatan. Namun di sini untuk heater nggak ada pecah sama sekali. Nah, nggak ada pecah sama sekali itu belum tentu heater itu kondisinya tidak rusak ya. Nah, lalu bagaimana cara mengeceknya? Nah, cara ngeceknya cukup mudah sekali ya. Nah, untuk cara ngeceknya nyambung tidaknya heater, kalau teman-teman ada AVO silahkan menggunakan AVO. Kalaupun nggak ada, nah di sini saya akan kasih tahu triknya ya. Yang pasti kalau untuk heater itu pastinya ada dua kabel, satu di sini dan satu di sini. Tuh. Nah, ini kita urutkan yang sini. Nah, ini kita lepas. Untuk melepasnya harus ditandai supaya nanti pada saat mau memasang kembali itu nggak lupa ya. Satu di sini dan untuk satunya lagi di sini. Ini ya jalurnya. Set, lalu kita lepas. Satu. Nah, ini udah lepas ya. Nah, kalau dua-duanya udah kita lepas, nah di sini baru teman-teman ya, kalau misalkan ada AVO bisa tes langsung. Kalau tidak ada AVO, nah teman-teman harus menyediakan satu buah kabel seperti ini ya. Nah, satu buah kabel seperti ini. Nah, kabel ini mau diapakan? Kabel ini kita kupas. Nah, kita kupas seperti ini ya. Ini kita langsung colokin ke listrik ya untuk heaternya. Nah, ini kita kupas. Nah, kita sambungkan satu-satu. Satu ke jalur heater yang satunya. Dan yang satu juga sama. Ini kita sambungkan ke jalur satunya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi cara ini bagi teman-teman yang nggak mau ribet bongkar-bongkar bisa gunakan cara seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk memastikan ya apakah heaternya itu berfungsi atau tidak. Lalu selanjutnya, nah di sini ada satu buah colokan. Nah, oke, satu buah colokan. Lalu kita colokin ya untuk heaternya. Nah, ini kita pastikan colokannya itu ada listriknya atau enggak ya. Nah, langsung kita colokin 1, 2, 3. Oke. Pastinya di sini untuk setrum sudah masuk. Tinggal kita tunggu nanti ini heater bakalan terasa hangat ya. Sementara hari ini kita cek suhunya. Ini kita lihat suhunya. Di sini untuk suhu berada di 3,9 ya ataupun 40 dan hari ini akan bakalan naik lagi ya. Nah, ini kita tunggu. Kalau misalkan suhunya itu udah panas, berarti heater nggak ada masalah ya. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini untuk heater, untuk suhunya sudah naik ya di angka 4, berapa ini? 4 sekitar 6 ya. 60 ini harus kita paskan ya. Nah, sekitar 60 ya, sekitar 64 kalau kita paskan di
penutupnya itu sekitar 64 ya. Oke, sampai 90 ya. Nah artinya kalau sudah di atas 50, yang pasti untuk heater itu sudah kondisinya panas ya. Lalu bagaimana kalau kita nggak ada alat ini ya? Nah teman-teman bisa menggunakan sensor tangan ya. Jadi kita ginikan tangannya, itu bakalan terasa hangat ya. Jadi lebih peka sensor tangan ya daripada alat ini. Nah gitu ya. Oke, kalau misalkan udah dirasa panas berarti heater tidak ada masalah. Nah selanjutnya teman-teman bisa cek juga untuk di bagian fuse-nya ini. Fuse-nya ini bisa menggunakan avometer. Kalau nyambung berarti fuse ini nggak ada masalah. Kalau nyambung ya, kalau nyambung fuse ini berarti nggak ada masalah. Kalau nggak nyambung berarti fuse ini mengalami putus. Fuse itu bisa ada di sini, bisa juga ada di bagian sini. Jadi teman-teman bisa cari. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video kali ini, karena hari ini kambingnya udah pada bunyi semua yang menandakan sudah lapar. Jadi kita akhiri dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.